Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdin, Sarjana Agama Magistis Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta segenap staf Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada era kemunduran pasca kemunduran Madhab dan Cordona. Selanjutnya, sebelum kita ke bahasan isi pokok pembahasan, yang pertama, runtuhnya pusat pendidikan Islam. Kedua, faktor kehancuran Islam Spanyol. Ketiga, faktor-faktor penyebab kemunduran pendidikan Islam. Yang keempat, profil pendidikan Islam pada masa kemunduran. Yang pertama, runtuhnya pusat pendidikan Islam. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi terdiri dari dua fase. Pertama, fase ekspansi integrasi dan pusat kemajuan 650 sampai 1000. Kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250, di mana ini terjadi perpecahan umat Islam di bidang politik. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya kekuasaan Islam di madhab diluluh lantakan oleh khulafaul Khan. Runtuhnya madhab. Sejak awal berdirinya kota madhab sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Khalifah Al-Mansur memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmiah dan karya sastra dari berbagai negara besar pada masa itu. Pada masa pemerintah Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah Al-Mamun, kota Madhab mencapai pusat kemajuan zaman keemasan. Ketika itu Madhab menjadi pusat keberadaban dan kebudayaan tertinggi di dunia. Namun hal itu berubah drastis sejak penyerangan yang dilakukan tentang Monggol di bawah pimpinan Khulafaul Khan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1250 Masehi dengan hadirnya Khulafaul Khan pada pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan. Semuanya mereka porak-porandakan dan mereka bakas sampai punah tak berbekas. B. Faktor internal hancurnya madhab. Perpecahan, perebutan kekuasaan dan mengaruh dalam keluarga Abbasiyah sendiri. Gaya hidup yang berlebihan oleh sebahagian khalifah bahkan diikuti oleh keluarga. Kelemahan sebahagian dari para khalifah. Pada masa tertentu khalifah hanya sebagai lambis persaingan dari pertengkaran antar unsur Arab, Persia, dan Turki. Perpecahan yang disebabkan perbedaan madhab. C. Faktor ekster hancurnya madhab. Perkembangan ajaran teologi Asy'ari dan tasyahud Al-Ghazali yang mengajar tawakal dan fatalisme. Dolimanya pengaruh Turki di dunia Islam. Seragam Monggol ke Baghdad. Perang Salib. C. Runtuhnya Cordoba. Eropa ketika Islam munculnya sebenarnya sedang berada dalam zaman kegelapan. Pada masa itu, dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan di sana. Banyak sekali kontribusi bagi kebangunan budaya Barat. Kebangkitan intelektual dan bangunan kultural Barat terjadi setelah sarjana-sarjana Eropa mempelajari, mendalami dan menimba begitu banyak ilmu Islam dan cara menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam ke dalam bahasa Eropa. B.
Yang kedua, faktor kehancuran Islam di Spanyol. Tidak jelasnya sistem pengalihan kekuatan, lemahnya libre dan karismatik yang dimiliki khalifah, perselisihan di kalangan umat Islam, konflik Islam dengan Kristen, munculnya mulut at-tawakif. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kemunduran pendidikan Islam. Faktor internal bermuara pada tradisi pola pikir umat Islam. Faktor eksternalnya adalah seragam bangsa Mogol terhadap Baghdad yang menghancurkan dinasti Abbasiyah serta hancurnya peradaban Islam di Cordoba yang berupa pusat peradaban dan pendidikan Islam di Spanyol. Yang keempat, profil pendidikan Islam pada masa kemunduran. Sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam mulai runtuh. Musnahnya lembaga-lembaga pendidikan Islam atau setidaknya beralih fungsi. Musnahnya buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Berkembangnya praktek bidat dan khulafat dan taklid Buddha dalam ilmu fikih. Munculnya pendapat pintu ijma telah tertutup. Pendidikan Islam pada masa kemunduran ditanda dengan menghancurnya peradaban Islam, hingganya lembaga-lembaga pendidikan serta musnahnya intelektual bendaharaan perpustakaan Islam serta delegasi fungsi sebagai lembaga kutat, madrasah serta masjid yang tasinya sebagai lembaga pendidikan dari serta melatih pola pikir menjadi lembaga yang hanya menekankan khalafan dan mengabaikan daya lahar. Kesimpulannya, hancurnya Baghdad dan Cordoba menyebabkan kemundurannya luas biasa bagi pendidikan Islam baik dari sisi intelektual, literatural maupun semangat pengembangan pendidikan Islam itu sendiri. Kemunduran pendidikan Islam disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi dalam diri umat Islam sendiri, yakni tradisi pola pikir umat Islam, dan faktor internalnya adalah hancurnya pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad dan Cordoba. Sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.